Berikutnya Ustadz, mereka meyakini bahwa infak ini merupakan bukti loyal dan ketaatan mereka kepada imam mereka. Bagaimana Ustadz? Iya, ini kesalahan yang lain, yaitu menjadikan infak itu sebagai bukti loyalitas kepada manusia atau loyalitas kepada orang lain. Ini nggak dibenarkan. Ya, jadi sedekah atau infak ini bukti keimanan kita kepada Allah, bukti keimanan kita kepada hari akhir. Jadi seseorang kalau memang dia beriman kepada Allah dan yakin kepada Allah, dia infakkan harta yang dia cintai atau dia infakkan sebagian harta yang dia cintai. Demikian pula kalau dia beriman dengan hari akhir dan yakin di sana ada pembalasan dari Allah, ada ganjaran dari Allah, maka dia berinfak, dia menginfakkan hartanya. Ya, dan di dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, "Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah." Apa salah mereka seandainya mereka berinfak, ya, seandainya mereka beriman kepada Allah dan juga hari akhir, wa anfaqu mimma razaqahumullah, kemudian mereka berinfak dari apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Ya, ini menunjukkan bahwasanya yang namanya infak ini bukti seseorang beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Demikian pula dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, was-sadaqatu burhan, was-sadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah burhan, yaitu bukti keimanan seseorang. Jadi yang benar sedekah ini bukti keimanan, ya, bukan bukti loyalitasnya seseorang kepada orang yang lain. Allah Ta'ala a'lam. Kemudian kesesatan yang lain juga tentang masalah mengeluarkan zakat. Zakat itu wajib dibayar kepada pimpinannya. Wajib dibayar kepada pimpinannya. Jangan diserahkan kepada yang lain. Ya. Kemudian zakatnya yang dibayar 10%. 10% yang dibayar zakatnya. Kalau ada yang jual rumahnya, hasil jualnya harus dikeluarkan 10% untuk pimpinannya. Ya. Untuk pimpinannya. Kalau ada orang yang bekerja, hasil kerjanya 10% harus diserahkan kepada pimpinannya. Karena itu mereka kaya raya memang. Ya. Mendapatkan pendekatan ke tokoh dan banyak uang. Memang seperti itu. Sebab mereka punya prinsip seperti itu. Ya. Uang-uang dari jemaahnya memang betul-betul melimpah ruah masuk kepada mereka. Sehingga mereka dengan sangat mudahnya dibakar mesinnya sini, bangun lagi sana, dibakar mesin sini, bangun lagi sana. Mudah mereka melakukan seperti itu. Dan gedung-gedung mereka bertingkat tinggi. Ya. Sebab mereka dalam keadaan seperti itu, ya. Punya prinsip seperti ini, ya. Dalam keyakinannya. Dan ini menyelisih syariat Islam, menyelisihi syariat Islam. Yang pertama zakat itu, ya, di dalam syariat, kalau kita membuka surah At-Taubah ayat 60, zakat itu diserahkan kepada 8 orang. Orang fakir, yang pertama, orang kedua orang miskin, yang ketiga para amin, yang keempat muallaf, yang kelima itu membebaskan budak, yang keenam orang-orang yang mempunyai hutang, yang ketujuh fisabilillah, yang kedelapan musafir. Tidak ada amir disebut di sini, tidak ada pemimpin. Ya. Dan Nabi tidak pernah mengambil zakat. Rasulullah tidak pernah makan dari harta zakat. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang-orang Islam jamaah semua zakatnya diserahkan kepada pimpinan. Tidak ada penyerahan yang lain kecuali sama pimpinan saya. Ini berarti menunjukkan bahwa memang jemaah ini dibikin untuk kepentingan pribadi memang. Khusus untuk kepentingan pribadi. Untuk menggali harta supaya dia bisa lebih kaya dan seterusnya. Dan memang itu yang terjadi. Dia punya harta yang dalam banyak, semuanya di aktenya semua di atas nama dia semuanya pada banyak tempat. Dan ia mempunyai istri yang sangat banyak. Istrinya 4. Dan yang keempatnya ganti-ganti terus. Demikian dan seterusnya. Demikian pula harta mereka ini 10% yang dipotong. Ini menyelisih syariat. Kalau zakat harta yang dipotong itu 2,5 saja. Itu pun setiap tahun. Kalau zakat pertanian, ya dilihat kadang 5%, kadang 20%. Ya, apa kadang 5% yang dipotong dan kadang 10%. Tapi mereka 10% terus tetap. Ya, sudah harga tetap ini. Dan ini juga termasuk kesesatan.